Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Nur Setiawan. Saya mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia tahun angkatan 2024. Dengan saya menyampaikan topik mengenai identifikasi risiko dan bahaya keselamatan dan kesehatan bekerja pada proyek konstruksi. Identifikasi dan resiko dan bahaya di proyek konstruksi ini saya ambil topiknya pada proyek pembangunan Batan menuju zona otorita Borobudur, di mana proyek yang saya presentasikan ini terletak di Kabupaten Ponorogo, merupakan proyek infrastruktur dasar berupa jembatan yang nantinya akan dibangun di tahun 2026. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam suatu proyek pembangunan konstruksi, unsur penting dalam setiap program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang efektif itu adalah pelaksanaan identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang proaktif dan berkelanjutan. Secara pengertian, bahaya itu merupakan sesuatu yang termasuk di dalamnya tindakan atau potensi yang menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, dan ataupun gangguan lain. Adapun resiko yaitu kombinasi atau konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Latar belakang rencana pekerjaannya adalah proyek jembatan. Eh, saya ambil perencanaannya merupakan jembatan dengan bentang sederhana dengan panjang bentangnya adalah 53,5 meter dan lebar jembatannya adalah 12 meter, di mana kondisi existingnya sendiri merupakan hutan pinus dan kelandaiannya antara dua lembah yang dihubungkan ini lebih daripada 15 derajat. Kita lihat potensi resiko secara general dalam proyek konstruksi jembatan ini, khususnya itu ada 4 potensi resiko yang ditimbulkan. Yang pertama itu adalah resiko terjatuh atau terpleset secara individual. Kemudian resiko pemaparan bahan kimia itu masuk kepada material. Resiko longsoran dan pohon tumbang itu lingkungan dan kondisi cuaca di area sekitar pekerjaan serta penggunaan alat atau resiko tidak digunakannya alat dan APD secara proper, di mana kategori tersebut masuk pada pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Bapak Ibu sekalian, identifikasi risiko bahaya sendiri terdapat 4 kategori, di mana kategori A merupakan potensi bahaya yang menimbulkan risiko jangka panjang pada kesehatan. Kemudian kategori B merupakan potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan. Kategori C, risiko terhadap kesejahteraan dan kesehatan sehari-hari. Dan risiko D adalah potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis. Kita melihat secara general atau secara umum dari 4 kategori potensi bahaya. Dan kita ambil sampelnya atau contohnya pada rencana pelaksanaan pekerjaan jembatan yang akan dilaksanakan, di mana potensi bahaya pada kategori A itu ada beberapa yang menjadi potensi, termasuk di antaranya adalah pertama pemaparan debu dan partikel material pada saat pekerjaan persiapan, pembersihan dan pelaksanaannya, kemudian pemaparan zat kimia, uh, lem, cat, bahan-bahan anti korosi, kebisingan yang timbul yang akan berdampak pada pekerja, kemudian penyakit yang ditimbulkan akibat lingkungan di area, termasuk di sini adalah potensi hujan,
potensi banjir yang ada dan bisa terjadi di lingkungan yang akan dilaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian iritasi dan gigitan hewan di area yang akan dibangun ini karena memang existingnya masih berupa hutan dan kebun. Kemudian potensi bahaya kategori B, salah satunya adalah terpeleset dari ketinggian karena memang pekerjaan jembatan ini menghubungkan antara titik A dan titik B, dan existingnya titik A maupun titik B ini memiliki elevasi yang berbeda dengan derajat elevasi yang curam. Kemudian longsor pada lereng-lereng bukit yang akan dihubungkan, serta terjadinya pohon yang tumbang. Kemudian ada lagi alat berat yang dipakai ini akan mengalami kecelakaan atau terjatuh ataupun menggelincir. Kemudian yang terjadi lagi potensinya yaitu terlukanya pekerja karena pengoperasian alat berat yang tidak dilakukan dengan benar, serta terlukanya peralatan atau terlukanya pekerja akibat eh, kondisi atau jarak pelaksanaan pekerjaan ini tidak diatur. Kemudian adanya lubang-lubang pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi. Kebetulan fondasi yang dilaksanakan itu bore pile, itu menimbulkan resiko atau potensi kecelakaan kerja, serta mobilisasi dump truck dalam menurunkan agregat dan material itu berpotensi menjadi kecelakaan, baik secara pelaksanaan maupun secara pengiriman dan mobilisasinya. Kemudian kecelakaan yang ditimbulkan akibat utilitas bawah tanah atau penggunaan alat penggali di mana dibutuhkan APD yang perlu dipakai atau digunakan oleh pekerja. Kemudian potensi bahaya kategori C sendiri yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah timbulnya atau gangguan pada lalu lintas di area atau di sekitar lokasi. Kemudian gangguan aliran air pada sungai di bawah rencana jembatan. Nah, existing sendiri merupakan aliran air, walaupun airnya itu perennial, tetapi air yang ada itu digunakan untuk sumber eh, masyarakat. Kemudian kecelakaan akibat timbunan material di area lokasi, serta gangguan suara dan debu yang berakibat langsung kepada masyarakat di sekitar titik rencana pembangunan. Kemudian potensi bahaya kategori D sendiri, yang pertama adalah jatuh dari ketinggian, tadi melihat existing kondisi yang curam, kemudian longsoran dari bukit-bukit atau timbunan di existing, kemudian tertimpa pohon dan alat berat yang jatuh atau yang tergelincir. Kalau kita melihat komponen pembentuk risiko dan bahaya ini ada 4. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan sendiri di area adalah lingkungan yang memiliki uh, tingkat topografi yang menantang, artinya yang curam, dan akses menuju lokasi sendiri, jalan dan areanya masih sangat terbatas untuk mobilisasi alat berat. Kemudian yang kedua adalah mobilisasinya, itu akan membentuk ada risiko dan bahaya sendiri. Material yang digunakan yang akan diterapkan di area serta proses pelaksanaan konstruksinya sendiri. Ada 4 komponen yang membentuk risiko dan bahaya di rencana pembangunan jembatan tersebut. Adapun bahaya secara spesifiknya itu ada kurang lebih 3. Yang pertama yang bisa kita analisis secara real itu adalah terjadinya longsoran dan pohon tumbang karena existing merupakan area yang masih berbatasan langsung dengan hutan, dengan curah hujan yang tinggi, serta runoff yang tinggi. Hal ini perlu diidentifikasi bahwa memiliki risiko keselamatan terhadap jiwa pekerja. Yang kedua adalah kecelakaan, baik tertimpa alat kerja, penyalahgunaan peralatan pekerjaan karena kurangnya keterampilan bekerja, ataupun risiko tertimpa dari material yang dipasang tersebut. Salah satu atau salah 3 penyebabnya adalah penggunaan alat. Itu tidak sesuai prosedur.
kemudian pekerjaannya tidak terampil, dan kondisi alatnya sendiri tidak berfungsi dengan baik. Risikonya akan mempengaruhi keselamatan jiwa dari pekerja. Kemudian yang terakhir dari bahaya spesifik ini adalah bahaya kecelakaan alat kerjanya, di mana kondisi area dan cuaca ini harus dipetakan secara detail, karena penggunaan alat berat di area yang curam, kemudian dengan intensitas hujan yang tinggi akan memiliki resiko dan potensi bahaya yang tinggi pula. Bahaya lingkungan ini yang perlu diidentifikasi, karena areanya sendiri bukan area yang secara umum mudah terjamah atau mudah dijamah oleh pergerakan dan mobilisasi alat, sehingga bahaya lingkungannya perlu diidentifikasi. Salah satunya adalah pencemaran terhadap air, karena memang jembatan ini nantinya akan mengganggu, bukan mengganggu, tetapi berdampak pada saat proses pelaksanaan konstruksi itu terhadap aliran air di bawahnya yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian polusi suara terhadap masyarakat, karena memang pelaksanaan konstruksinya ini menggunakan alat berat dan mobilisasi, maka polusi suara ini akan langsung berdampak kepada masyarakat. Yang ketiga adalah gangguan lalu lintas, mobilisasi dan demobilisasi alat berat, material. Ini perlu dicatat sebagai identifikasi potensi risiko bahaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya poin-poin tersebut uh, yang saya sampaikan tadi merupakan identifikasi dari potensi dan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pekerjaan jembatan menuju zona otorita kami yang berletak di Kabupaten Kulon Progo. Adapun kurang lebihnya mohon maaf. Bila lebih taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.